Ini anak abah bener-bener ya, pakai bikin gerakan aneh-aneh segala. Gerakan apa itu, Bang? Jadi lagi rame nih muncul ajakan golput dengan mencoblos ketiga paslon di Pilkada Jakarta. Katanya gerakan ini hadir karena paslon yang ada nggak mewakili aspirasi warga Jakarta. Gerakan ini muncul di media sosial dan nggak tahu pasti sih siapa inisiatornya. Tapi timnya Pramono Rano bilang kalau gerakan ini datang dari pihak yang mengatasnamakan anak abah. Tentu kita belum bisa memastikan ini bener anak abah yang bikin atau bukan. Ini pengaruh Anies di Pilkada Jakarta. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menyayangkan adanya gerakan coblos 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta 2024. Gerakan itu diduga lahir dari pendukung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kecewa jagoannya batal maju di Pilkada 2024. Baca Wagub yang diusung PDI Perjuangan itu menyebut Anies merupakan sosok yang bijak. Kendati tidak maju pilgub, dia yakin hati Anies sepenuhnya untuk warga Jakarta. Oleh karena itu, Rano menyayangkan jika suara warga Jakarta yang besar untuk mendukung Anies terbuang sia-sia jika gerakan coblos 3 paslon benar-benar dilakukan pada Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu terkait munculnya gerakan coblos 3 paslon, baca Wagub yang diusung Kim plus Suswono menekankan pecinta mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak perlu khawatir karena dia bersama Ridwan Kamil akan meneruskan program-program yang digagas Anies. Suswono juga menyebut dirinya dan Ridwan Kamil tidak khawatir dengan adanya gerakan yang tidak setuju dengan 3 pasangan calon Pilkada Jakarta 2024 yang ada saat ini. Bagi dia, hal itu karena pemilih belum mengenal lebih jauh soal kapasitas para paslon. Pilkada Jakarta 2024 diikuti 3 bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Pertama pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan dan didukung Partai Hanura. Kedua, pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung belasan partai politik koalisi Kim Plus. Ketiga, pasangan Dharma Pongret Kun Wardana yang maju melalui jalur independen. Lembaga survei LSI memuat eksperimen dibagi 3 kelompok, kelompok kontrol dan treatment 1 dan kelompok treatment 2. Masing-masing kelompok diberi pertanyaan. Kelompok kontrol diberi pertanyaan, kalau pemilihan langsung gubernur diadakan hari ini, siapa yang akan Bapak Ibu pilih di antara pasangan berikut? Kemudian kelompok treatment 1 diberikan pertanyaan, kalau pemilihan langsung gubernur dilaksanakan sekarang dan Anies dukung Pramono Rano Karno, maka siapa yang akan Bapak Ibu pilih? Ini sudah dibaca gitu oleh lembaga survei sampai bikin surveinya. Sedangkan treatment 2 diberikan pertanyaan, kalau pemilihan gubernur dilaksanakan sekarang dan Anies dukung RK Suswono, maka siapa yang akan Bapak Ibu pilih? Hasilnya, secara uji statistik, ada perbedaan respon yang signifikan antara treatment dan kontrol. Gimana hasilnya? Ini suara Anies disebut dapat mempengaruhi kompetensi pilgub. Makanya kita tahu semua pasangan berlomba-lomba pengen ketemu Anies. Makanya kita tahu Pramono gak sengaja ketemu Anies aja di CFD ini langsung di framing dukung Pramono. Padahal Anies nggak tahu itu. Apalagi untuk pasangan Pram Rano, suara Anies dinilai bisa membuka jalan lebar bagi pasangan yang diusung PDIP itu. Jadi potensi menang kalau ada statement saja dari Anies dukung Pramono. Berdasarkan temuan eksperimen, pengaruh Anies signifikan dapat mempengaruhi kompetensi dan hasil pilgub. RK Suswono akan lebih menguntungkan bila Anies menyampaikan sikap mendukung pasangan tersebut, atau minimal bersikap netral. Bagi Pram Rano, dukungan Anies akan membuka jalan lebih lebar untuk tetap kompetitif dan memenangkan pilgub. Jadi ada potensi menang Pramono Rano kalau Anies memberikan statement saya dukung Pram Rano. Dahsyat bukan? Dalam paparannya LSI mengatakan jika Anies dukung Pram Rano maka itu bisa menurunkan elektabilitas RK Suswono. Namun bila Anies mendukung RK Suswono itu tidak mempengaruhi elektabilitas RK. Jika Anies dukung Pram maka akan menurunkan elektabilitas RK secara signifikan dari 51 ke 40. 11% turunnya, dahsyat. Sehingga jarak suara antara RK Suswono dan Pram Rano menjadi lebih kecil dari 22,7% menjadi 9%. 9% selesai itu dalam 2 bulannya, bisa berbalik keadaan.
Jika Anies dukung RK, maka elektabilitas RK Suswono tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dalam eksperimen ini LSI tidak memasukkan Darmakun sebab dinilai masih kecil. Jadi dahsyat ya. Ini baru Jakarta dan Jawa Barat. Kalau kita recah lagi itu Bandung misalkan, Banten dan daerah-daerah lain, saya kira sama saja ini. Sama saja akan ada pengaruh yang dahsyat dari Anies Baswedan. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Anies, sosok Anies ini memang betul-betul dampaknya berkepanjangan. Bukan hanya kemarin saja, tapi sampai ke depan. Makanya wajar ketika rakyat meminta Anies untuk membuat partai politik sendiri atau minimal bikin ormas. Anies dijegal sekarang berebut dukungan Anies. Kira-kira Anies akan beri dukungan nggak? Dugaan saya sih tidak. Anies akan netral ya. Walaupun kalau netral tadi menguntungkan RK Suswono. Beda soal anak abah coblos 3 paslon itu, responnya tanggapannya apa? Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan, dan ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Untuk pilkada DKI kira-kira akan ada endorse pasangan tertentu Pak, dari untuk pilkada DKI nanti itu akan ada endorse untuk pasangan tertentu dari Bapak? Mudah-mudahan ditetapkan calon. Iya. Belum kan? Infonya mau ketemu Pak Ditetapkan calon aja belum. Sekarang kan baru pendaftaran kan? Tapi infonya mau ketemu Pak Pram. Kemarin Pak Pram menyampaikan akan ketemu jenengan nanti sebelumnya. Belum tahu, nanti kita lihat. Sebetulnya IBHRS kemarin sudah menyampaikannya untuk tidak saling menyerang antara pendukung PKS dengan pendukung Anies Baswedan. Kalau saya menganggap apa yang disampaikan IBHRS itu benar, kita harus ikuti samina wa atona. Saya double deh. Saya ini simpatisan PKS dan saya ini loyalis Anies gitu. Nah, saya sebagai loyalis Anies sudah samina wa atona kepada IBHRS. Gaungkan, ganyang, fufu fafa. Saya sudah bikin banyak video sesuai arahan dari IBHRS. Nah, PKS gimana? Ada nggak? Kan nggak ada. PKS nggak nurut sama IBHRS. Suruh ganyang, fufu fafa, nggak ada itu omongan PKS. Kenapa? Ya gimana mau teriak ganyang, fufu fafa? Wong posisinya aja sama kok. Wong posisinya bersebelahan kok dengan anak haram konstitusi. Nah, itulah repotnya PKS hari ini gitu. Dilematis jadinya. Warga Jakarta mau tahu kiprah Ridwan Kamil di Jawa Barat. Nah, kan ini banyak yang nanya juga nih. Nah, kebetulan saya dapat di artikel ini menarik. Kita bacakan. Langsung ke inti ya. RK mantan orang nomor 1 di Jawa Barat. Tentu warga DKI perlu tahu bagaimana sepak terjangnya selama ini. Adik Ketu coba mengungkapkan kiprahnya lewat akun Facebooknya. Berikut postingannya yang ditayangkan di jakarta1.com. Warga Jakarta mau tahu kiprah Ridwan Kamil di Jawa Barat? 1. Tanyakan kasus Taman Sari. Demi tender bernama Jasa Konsultasi Penelitian untuk lokasi lahan pembangunan Rusunawa di Kelurahan Taman Sari, di bawah Satuan Kerja Dinas Tata Ruang Cipta Karya pada Oktober 2013, dia menggusur warganya. Dengarkan suara rintihan 200-an warga, kakak warga Dago, Elos, yang harus dipaksa tanpa ampun berhadapan dengan bulldozer, pentungan ribuan aparat Pamong Praja dan polisi, kocar-kacir terpaksa mengungsi di masjid. Tanyakan pada LSM yang memperjuangkan eksistensi mereka. Padahal wilayah strategis tengah kota Bandung ini sebenarnya bisa diubah dengan indah seperti Kampung Code di Jogja dan Condet di Jakarta. Mengaku arsitek tapi mengubah tata kota pro lingkungan tanpa korbankan warga saja gagal. Betul? 2. Mau tahu kiprah penghancuran lingkungan RK?
Tanyakan pada 16.000 warga Kabupaten Sumedang yang terdampak pembangunan Waduk Jati Gede. Waduk yang menimbulkan bencana ekologi sebab hilangnya sekitar 1 juta lahan hijau dan sawah produktif. Peningkatan pengangguran secara masif. Tenggelamnya puluhan situs kebudayaan Sunda sejak era abad ke-8 hingga kerajaan Pajajaran. Risiko gempa pergerakan sesar Baribis karena Jati Gede dibanjiri. 3. Mau tahu kemampuan RK menghasilkan pendapatan? Tanyakan apakah dia sudah mampu mengganti isi Bandara Kertajati dengan pesawat atau tetap jadi tempat kambing merumput. Tanyakan pula pernahkah dia bersilaturahmi ke buruh-buruh pabrik atau bersilaturahmi turun ke lapangan ke wilayah penghasil surplus Jawa Barat di luar masa kampanye untuk memotivasi kerja? Atau sampai ke pelosok Jabar, atau cuma nongkrong di Bandung nunggu laporan ABS asal Bapak senang sambil jilat tokoh-tokoh di pusat. 4. Mau tahu kemampuan manajemen keuangan RK dari minus menjadi wilayah surplus? Lihat APBD Jawa Barat. Bukankah di Jabar di bawah kepemimpinannya selalu defisit? 3 tahun terakhir saja, nggak usah jauh-jauh. 2021 defisit 9,3 triliun. 2022 4,2 triliun. 2023 6,26 triliun. Defisit terbanyak di seluruh Indonesia. 5. Mau tahu kemampuan atasi banjir? Tanyakan kepada 2000-an kakak Dayuh Kolot Bandung dan sekitarnya. Juga Pantura yang tiap tahun kebanjiran. Padahal juga telah ditinggikan tiap tahun dan juga ada waduk Jati Gede. Artinya apa? Gagal. 6. Mau tahu kemampuan atasi macetnya RK? Bandung, Puncak, Bekasi, Karawang masih macet, betul? Tanyakan pula pada dia solusi kereta gantung Puncak itu mana buktinya? Bingung kan? Atas dasar apa mendapat penghargaan lingkungan? Jago poles kota mungkin, tapi sebagai pemimpin, bantah saja fakta yang tadi. Bila urusan popularitas yang diklaim memenangkan Pilkada Jawa Barat, apa susahnya beli? Inikah yang digadang Eki Pitung dan kawan-kawan mau jadi calon Jakarta 1? Disogok berapa duit sih? Jadi belor mata gitu lihat RK. Ini tulisan Eki, ngarah juga ternyata ke Eki Pitung ya. Saya berapa ada kesempatan waktu dia masih jadi relawannya Anies. Kemudian di tengah jalan dia loncat ke Prabowo. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan orang, sah-sah saja. Tapi kan kita bisa lihat kualitasnya. Dari Adi Ketu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.